Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Abdurrahim Arifai dari kelas 11 TM1, ingin mengerjakan tugas video bahasa Indonesia yaitu teks ceramah. Pengertian teks ceramah: salah satu jenis pidato yang berfokus pada penyampaian ajaran tentang keagamaan. Ajaran yang terkandung dalam sebuah teks atau khotbah biasanya meliputi nasihat, petunjuk, dan arah kisah. Ciri-ciri teks ceramah: yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan pada para pendengar. Yang kedua, teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli atau pakar dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, teks ceramah punya struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari atas pendahuluan, isi, dan penutup. Kaidah kebahasaan teks ceramah: yang pertama, menggunakan kata sapaan, misalnya selamat pagi, siang, sore, dan sebagainya. Yang kedua, memakai kata ganti orang pertama, tunggal, dan kata ganti orang kedua sebagai sapaan. Contoh kata ganti pertama: saya, aku, kami. Dan contoh kata ganti orang kedua: jamak, anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan sebab, akibat, atau argumentasi. Contohnya dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, maka, dan lain sebagainya. Yang keempat, sering memakai kata kerja mental seperti memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, diharapkan, dan lain-lain. Yang kelima, memakai kata persuasif untuk mengajak seseorang seperti sebaiknya, hendaklah, dan seharusnya. Yang keenam, memakai kalimat imperatif untuk melarang atau seseorang melakukan sesuatu seperti jangan, coba, pahami, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur teks ceramah: yang pertama, penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, dan latar belakang. Yang ketiga, materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Yang keempat, metode penceramah. Metode penceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Yang kelima, media penceramah. Media penceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Dan yang terakhir adalah struktur teks ceramah. Pembuka, berisi pengenalan isu berupa deskripsi atau pendahuluan terkait topik yang dibahas. Isi, berupa rangkaian argumen, pendapat, disertai fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan dan saran jika ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.